Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan memperkenalkan materi saya, yakni salah satu tugas pada mata kuliah sintesis senyawa anorganik. Di sini tugas saya yaitu yang berjudul sintesis kalsium pirofosfat atau Ca2P2O7 dari limbah kerang dengan metode solvol thermal. Ya, perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Darusman, stambuk F1 C117077, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo, Kendari 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada materi, di mana tingkat kecelakaan lalu lintas yang sangat berat terjadi di belakang ini menyebabkan melonjaknya kebutuhan material yang dapat memperbaiki ataupun menggantikan kerusakan tulang. Kecelakaan pada umumnya menggantikan keretakan pada struktur tulang, di mana implementasi adalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengembalikan fungsi tulang yang rusak. Implementasi tulang pada tubuh manusia dapat menggunakan jenis material sintetik keramik, logam, ataupun polimer. Berbagai bahan berbasis kalsium fosfat saat ini paling marak digunakan sebagai pengganti kerangka tulang dan gigi. Hidroksiapati ataupun Ca10PO4 6 kali OH 2 kali Ha merupakan salah satu contoh material berbasis kalsium fosfat biokompatibel yang sering dikaji secara luas untuk diaplikasikan pada biomedis. Trikalsium fosfat Ca3PO4 2 kali TPC yang merupakan komposit dari Ha yang juga dikenal sebagai material alternatif. Selain Ha dan TPC, terdapat material lain yang cukup potensial, yaitu kalsium pirofosfat Ca2P2O7 CPP. Jika dilihat dari rasio Ca kering P dari CPP yaitu 1.0 lebih kecil dari TPC 1.5 dan Ha 1.67. Dapat disimpulkan bahwa CPP memiliki potensi biodegradable yang lebih baik. Selain itu, keramik CPP juga merupakan material pengganti tulang yang diserap secara biologis. Tujuan akhir dari implementasi biomaterial dalam jaringan rangka adalah mencapai integrasi penuh antara implan sementara dengan tulang baru. Untuk sumber kalsium karbonat ataupun CaCO3 pada pembuatan sintesis CPP digunakan dua jenis cangkang kerang, yaitu cangkang kerang darah dan cangkang kerang hijau. Pemanfaatan limbah cangkang kerang yang kurang maksimal menjadi alasan pemilihan sebagai bahan sintesis. Tujuan penelitian adalah mendapatkan fasa tunggal CPP yang bersumber dari limbah kerang dengan menggunakan metode solvol thermal. Ini merupakan salah satu metode yang digunakan. Yang pertama itu cangkang kerang terlebih dahulu dicuci. Yang kedua yaitu dikeringkan selama 24 jam dan di oven pada temperatur 80 derajat Celcius. Dihancurkan sedemikian sedikit hingga terbentuk serbuk dengan mesin disk milk dan diayak dengan saringan 200 mesh. Selanjutnya, cangkang kerang tersebut dikalsinasi menggunakan tungku MUF pada temperatur 1000 derajat Celcius selama 2 jam untuk mendapatkan kalsium oksida dengan mendekomposisi kalsium karbonat. Yang berikutnya itu serbuk CO dicampurkan dengan larutan asam fosfat dengan kemurnian 85% dengan perbandingan Ca dan P adalah 1:1.5 gram 15 gram CaO dicampur dengan fosfat sebanyak 18,5 mili yang ditambahkan Aquades sehingga massa larutan menjadi 80 mili. Kemudian larutan disterir selama 15 menit dengan kecepatan
6000 rpm dan dimasukkan ke dalam oven server yang dipanaskan pada temperatur 130 derajat Celcius selama 16 jam. Yang berikutnya itu setelah proses solvenasi selesai, larutan suspensi disaring dan dicuci dengan aseton, kemudian dikeringkan pada temperatur 150 derajat Celcius selama 30 menit. Pada tahap terakhir dilakukan proses furnace selama 2 jam pada temperatur 800 derajat Celcius. Baik, kita lihat tahap pertama yaitu fasa kalsium karbonat, yaitu CaCO3 pada cangkang kerang. Selanjutnya dirubah menjadi fasa kalsium oksida dengan proses kalsinasi. Proses kalsinasi dilakukan pada temperatur 1000 derajat Celcius selama 2 jam untuk melepas CO2. Reaksi 1 dekomposisi CaCO3 menjadi CaO secara sempurna terjadi pada temperatur 100 derajat Celcius. Ini merupakan salah satu contoh reaksi, yaitu CaCO3 menghasilkan CaO tambah CO2. Dapat dilihat pada gambar, yaitu pada gambar 1 terlihat di mana difraksi cangkang kerang setelah dikalsinasi dan difraksi cangkang kerang hijau setelah proses solvotermal, serta difraksi kerangka darah setelah proses solvenasi. Dapat disimpulkan bahwa proses kalsium pada perubahan fasa CaCO3 menjadi CaO terjadi secara sempurna karena puncak-puncak pada difraktogram hanya terjadi pada fasa CaO. Yang berikutnya itu tahap selanjutnya adalah sintesis CaHPO4 menggunakan solver termal. Pada fase yang terjadi pada reaksi 2 adalah kalsium hidrogen fosfat, yaitu CaHPO4 yang bersifat menstabil dan menjadi prekursor untuk membentukkan sintesis CPP. Ini merupakan salah satu reaksinya, yaitu CaO tambah H3PO4 yang menghasilkan CaHPO4 tambah H2O. Dapat dilihat di gambar. Pada gambar 2 titik B terjadi pola difraksi untuk cangkang kerang darah sudah terbentuk CPP dengan sempurna tanpa ada pengotor. Sedangkan pada pola fraksi untuk cangkang kerang hijau 2 jelas terlihat adanya pengotor selain fasa CPP pada sudut dualita adalah 20 sampai 25 derajat. Hal ini sesuai dengan hal difraksi sinar X pada serbuk CaHPO4 setelah proses solvotermal. Selanjutnya itu pembentukan sintesis CPP dilakukan dengan proses furnace, yaitu serbuk CaHPO4 dipanaskan pada temperatur 800 derajat Celcius selama 2 jam. Pada reaksi 3 dijelaskan bahwa adanya hasil sampingan berupa air akan terjadi, tidak ditemukan adanya fasa kalsium fosfat lainnya pada reaksi ini, yaitu ini merupakan salah satu reaksinya, yaitu 2CHPO4 menghasilkan C2PO2O7 tambah H2O. Lihat pada gambar 3 menunjukkan mikrostruktur dari sintesis CPP yang berasal dari limbah cangkang kerang darah dan kerang hijau. Pada gambar titik A dapat dilihat mikrostruktur dari CPP berasal dari limbah cangkang kerang hijau memiliki bentuk irregular. Selain itu, ukuran dari partikelnya lebih besar dan kecil. Rata-rata ukuran partikel adalah 1,5 kurang lebih 0,5 mikrometer. Sedangkan pada gambar 3B dapat dilihat mikrostruktur dari CPP yang berasal dari limbah cangkang kerang darah. Partikel CPP tersebut mempunyai bentuk dan ukuran yang lebih seragam dibandingkan dengan partikel CPP dari kerang hijau. Rata-rata ukuran partikel CPP dari kerang darah adalah 258 lebih kurang 151 nanometer. Baik, ini merupakan salah satu sumber materi saya.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Di bidang kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.